就是一如既往的狂妄了。东门个家伙，别挡道！呀，别上去！闯我祖神教众地者，死！这什么东西？竟有换人心神之能！王竟然还敢对我不敬，不都是强者的气息？刀后，到处有本事杀了我！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Solestar episode ke-204, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah keluar dari penjara es dan sempat dalam bahaya karena ancaman dari Master of Skywolf. Tetapi pada akhirnya Lo Feng mendapatkan pertolongan dari tubuh klon penguasa kota Primal yang membawa sungai 1000 harta. Dan setelah semua masalah tersebut beres, penguasa kota Primal juga memberikan saran kepada Lo Feng untuk menyerahkan token dewa binatang miliknya kepada Kaisar Truyan alias guru kedua Lo Feng, yang nantinya sebagai ganti penguasa kota Primal akan memberikan token dewa binatang lainnya kepada Lo Feng dengan permintaan kepada sekolah dewa leluhur. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan penguasa kota Primal yang akan membantu Lo Feng untuk mendapatkan tokennya sendiri, karena token Lo Feng yang akan diberikan kepada Kaisar Truyan, yang walaupun sebenarnya pengajuan hanya bisa diberikan kepada orang yang telah berada di ranah Undying, tetapi karena Lo Feng yang telah memiliki reputasi sebagai Kaisar Blade River, maka penguasa kota Primal memiliki keyakinan pengajuan akan tetap diterima untuk Lo Feng bisa mendapatkan tokennya sendiri, yang bertujuan Lo Feng bisa berada di sekolah dewa leluhur dan dapat pergi ke tanah warisan, yang sekaligus ini akan membantu Lo Feng dari ancaman para ras yang kemungkinan telah mengetahui bahwasannya identitas sebenarnya dari Kaisar Blade River adalah Lo Feng, yang kemungkinan besar telah dibocorkan oleh Master of Skywolf. Dan jika Lo Feng berada di tanah warisan, maka tidak ada orang yang berani untuk menyentuh Lo Feng karena di sana memiliki aturannya ketat. 知道的强者其实不少，就从未对外公割到了族群发放的兽神传，牵扯着祖神教。 Benar saja, setelah beberapa lama waktu berlalu, dunia virtual telah mendapatkan berita hangat mengenai Kaisar Blade River yang ranahnya masih berada di ranah penguasa sektor, tetapi dalam pertempuran telah bisa untuk menewaskan Kaisar Puncak. Yang kabar berita juga membahas mengenai Kaisar Blade River yang kemungkinan memiliki harta tingkatan tinggi alias sayap syawunya Lo Feng yang bisa untuk menyembunyikan aura kekuatannya. Dan berita tersebut membuat banyak pihak-pihak yang kuat tertarik untuk mengincar Kaisar Blade River agar mereka bisa memiliki harta dari Kaisar Blade River. Dan juga mereka menduga bahwasanya profil dari Kaisar Blade River ini sangat cocok dengan Lo Feng, yang membuat banyak orang telah berspekulasi bahwasanya Kaisar Blade River dan juga Lo Feng merupakan orang yang sama. 能被刀客王杀得那么惨，重剑王可是封王极限，听说血兽王都被吓得爆。 Bahkan saking meluasnya berita tersebut, para pihak keluarga Lo Feng juga bertanya mengenai kebenaran tersebut, dan Lo Feng sendiri meminta kepada keluarganya untuk tetap menjaga rahasia. Kita berpindah ke tempat dari Kaisar Truyan ataupun Master Truyan, yang di sini ia telah mendapatkan token dewa binatang yang bisa menjadi peluang bagi Master Truyan untuk bisa menembus ranah selanjutnya dari Universe Vulnerable. Dan awalnya Kaisar Truyan mengira kalau token ini merupakan pemberian dari aliansi manusia, tetapi di sana ia mengetahui kalau token ini berasal dari penguasa kota Primal yang didapatkan dari Lo Feng. Hal itu pun seketika membuat Kaisar Truyan yang awalnya senang, kini ia justru merasa bersalah karena ia menganggap dirinya seperti telah mengambil kesempatan besar dari muridnya sendiri. Kaisar Truyan pun dengan segera menghubungi Lo Feng bertanya mengenai token tersebut sambil ia marah sekaligus cemas kepada Lo Feng karena Kaisar Truyan tidak ingin membiarkan muridnya mengorbankan masa depannya sendiri hanya untuk dirinya. Lo Feng menenangkan kepada gurunya bahwasannya token tersebut ia dapatkan melalui petualangannya, bukan berasal dari jatah ras, dan untuk jatah ras sendiri telah diurus oleh penguasa kota Primal untuk bisa mendapatkan jatah token Lo Feng sendiri dari aliansi manusia. Dan Lo Feng yakin karena backgroundnya yang sebagai Kaisar Blade River, maka Lo Feng kemungkinan besar akan langsung diterima untuk bisa mendapatkan tokennya sendiri. Hal itu pun membuat
membuat Kaisar Truyan menjadi sangat lega dan ia juga sangat berharap Lo Feng bisa mendapatkan tokennya sendiri. Singkat cerita, karena backgroundnya Lo Feng yang telah tumbuh sangat besar di ras manusia sebagai Kaisar Blade River, pengajuan dari token permintaan Lo Feng diterima dengan sangat baik oleh aliansi manusia, membuat Lo Feng pun mendapatkan tokennya sendiri, yaitu token Dewa Binatang dengan hukum ruang dan juga emas. 老师不用多说了，恐怕机会，我愿将兽神传承令，你能知恩重施。 Dan setelah Lo Feng mendapatkan token tersebut, penguasa kota Primal menyarankan kepada Lo Feng dan juga Kaisar Truyan untuk pergi bersama menuju ke sekolah Dewa Leluhur. Setelahnya mereka berdua melakukan perjalanan menggunakan pesawat yang pada perjalanan ini mereka akan menempuhnya sampai 1 miliar tahun cahaya. Dan awal perjalanan mereka juga dibantu dengan teleportasi negara dewa milik budanya Lo Feng untuk bisa mempersingkat beberapa perjalanan mereka. Tetapi tetap saja mereka masih harus menempuh perjalanan menyusuri wilayah gelap yang sangat panjang dan juga lama, dan mereka memutuskan untuk mengisi waktu perjalanan dengan melakukan pelatihan dan juga kultivasi. Yang dalam pelatihan tersebut, Lo Feng mencoba untuk mengelola logam ketiga dari manual 9 bencana Tom, yang dalam pecahan logam ketiga ini Lo Feng telah berhasil untuk menyelesaikan pelatihannya sampai ke tingkatan keempat, yang membuat gen tubuhnya Lo Feng semakin meningkat, yang bahkan peningkatan ini membuat Lo Feng merasakan efek penguatan dari sungai darah, merasa efektivitasnya menurun karena gen Lo Feng yang sudah terlalu tinggi. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di wilayah rahasia Dewa Leluhur, yang wilayah tersebut merupakan wilayah raksasa yang juga terkenal berbahaya, yang bahkan bisa untuk menewaskan ranah Universe Vulnerable di berbagai tempat dari wilayah tersebut. Artinya, bagi ranah Universe Vulnerable, mereka tetap harus berhati-hati untuk pergi mengunjungi wilayah rahasia Dewa Leluhur ini, yang di sana juga mereka dihadang oleh pemandu dari sekolah Dewa Leluhur yang berasal dari klan Fei Chang yang merupakan makhluk batu. Dengan di sana ia mengancam kepada Lo Feng dan juga Truyan, yang dimana mereka berdua harus menunjukkan token mereka, dan jika mereka tidak menunjukkan maka mereka berdua akan langsung ditewaskan. Lo Feng bersama Truyan, mereka berdua menunjukkan token mereka, yang setelah token ditunjukkan, Fei Chang mengakui mereka berdua dan mau untuk menuntun mereka berdua melusuri wilayah dari sekolah Dewa Leluhur. Yang dalam perjalanan mereka melewati sebuah danau, yang danau tersebut disebut sebagai Danau Aurora 5 warna. 别挡道，完成者，五彩极光湖，你们两个便是子。威能无尽。 Yang danau tersebut memiliki diameter sampai 10 tahun cahaya, yang setiap aurora dari danau itu memiliki kekuatan yang mengerikan, yang bahkan bisa untuk melukai ranah Universe Vulnerable, yang sekaligus juga membuat Danau Aurora 5 warna menjadi sebuah harta penjaga tak ternilai dari sekolah Dewa Leluhur, yang bahkan Danau Aurora ini juga dianggap seperti menara bintang, yaitu harta tak ternilai, tetapi menara bintang masih dianggap sebagai harta yang lebih misterius karena harta itu bisa terlihat oleh siapapun, tetapi tidak ada yang bisa mengambilnya, yang membuat harta itu masih tidak ada pemiliknya sampai sekarang, yang padahal pemilik dari menara bintang ada di hadapannya cuy, yaitu Lo Feng. Tetapi Lo Feng tentu saja masih menjaga rahasia itu, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Bohinia, yang Pulau Bohinia dipenuhi oleh istana-istana dan banyak makhluk kuat dari berbagai ras tinggal di tempat tersebut. Serta di langit dari tempat itu adanya gelombang seperti riak yang tersusun dari benang-benang hukum seperti waktu, ruang, elemen, dan juga lainnya, yang pemandu juga memberitahu kalau sekolah Dewa Leluhur yang menjaga dan juga mengawasi hukum-hukum tersebut, yang pulau itu juga dihuni oleh ratusan penduduk yang merupakan ahli waris dari pemilik token mereka masing-masing, yang dimana kehidupan dari para ahli waris juga telah terikat dengan token mereka, yang jika mereka mati maka token itu juga hancur dan token itu tidak akan bisa digunakan lagi. Tetapi ada cara lainnya untuk mengembalikan token, yaitu menggunakan hukum pembalian waktu dari ranah Universe Master, tetapi hal itu dianggap tidak efisien karena terlalu mahal.
bahkan bagi ranah Universe Master dan setiap para ahli waris yang berada di pulau itu, mereka akan membuat tempat tinggal mereka sendiri yang setiap orang akan mendapatkan maksimal lahan seluas 1 km yang tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga menjadi pinpoint teleportasi dari negara dewa mereka yang jika mereka ingin pergi berteleportasi secara instan. Dan juga aturan lainnya bagi mereka yang memiliki budak, maka budak tersebut hanya diperbolehkan berada di istana tempat tinggal dari majikan mereka masing-masing, dan jika budak mereka keluar dari istana maka budak itu akan langsung otomatis mendapatkan serangan dari Danau Aurora karena Danau Aurora yang menganggap budak itu sebagai penyusup. Jadi hanya mereka yang memiliki token yang dapat berkeliaran keluar dari istana dan juga melusuri wilayah sekolah dewa leluhur. Dan struktur inti dari sekolah dewa leluhur, pertama adanya istana dewa leluhur yang merupakan kekuatan puncak dari tempat ini yang dimana adanya 3 dewa leluhur, tetapi dari ketiga orang ini hanya ada satu saja yang biasanya hadir. Jadi jika tidak adanya hal yang penting maka biasanya hanya ada satu saja dewa leluhur dan mereka juga jarang untuk bertemu. Dan jabatan terkuat setelahnya adalah dewa binatang yang memiliki 8 istana, lalu istana penjaga, lalu wilayah para jenderal, dan setelahnya wilayah dari para utusan. Dan di bawahnya lagi adanya sub anggota yang merupakan kandidat utusan ataupun para jenderal serta pewaris dari dewa binatang yang kuat. Jadi di sini maksudnya merupakan orang-orang pewaris yang seperti Lo Feng dan juga 100 juta para pewaris lainnya. Jadi 100 juta para pewaris ini mereka itu bukan anggota resmi dari sekolah dewa leluhur. Mereka bisa dibilang hanya magang saja. Tetapi jika mereka memiliki bakat yang mengagumkan maka mereka bisa naik ke sub anggota yang setelahnya baru menjadi anggota resmi dari sekolah dewa leluhur. Dan juga sekolah dewa leluhur tidak ada yang gratis, yang dimana para pewaris mereka harus membayar juga fasilitas pada sekolah dewa leluhur yang pembayarannya akan disesuaikan. Yang seperti contoh para dewa binatang penjaga yang mereka bukan golongan dari 8 dewa binatang utama, tetapi mereka juga tetap harus mengabdi kepada sekolah dewa leluhur karena mereka telah mendapatkan warisan penuh dari sekolah dewa leluhur, yang jadi mereka harus membayarnya dengan mereka yang terus setia kepada sekolah dewa leluhur dengan seperti mereka yang menjadi dewa binatang penjaga. Dan pulau Bohinia yang mereka tempati sekarang merupakan pulau yang dimiliki oleh dewa binatang penjaga juga. Dan di sini Lo Feng bersama dengan Truyan mereka berdua berniat untuk bertemu dengan pemilik dari pulau Bohinia ini. Yang sayangnya pemilik dari pulau Bohinia sekarang sedang tidak ada di tempatnya karena ia memiliki kesibukan lain yang membuat Lo Feng bersama dengan Truyan harus menunggu, yang estimasi tercepatnya biasanya sampai menunggu 10 tahun. Tetapi beruntungnya Lo Feng dan juga Truyan mereka hanya menunggu selama 12 hari saja. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan penguasa dari pulau Bohinia yang merupakan dewa binatang penjaga yang memiliki bentuk sebagai makhluk naga raksasa yang sangat menekankan pemahaman hukum api dan juga ruang. Yang setelahnya pemilik dari pulau Bohinia mengesahkan Lo Feng dan juga Truyan menjadi anggota baru dari pulau Bohinia, yang serta mereka berdua juga mendapatkan akses ke dunia kemuliaan virtual yang merupakan dunia virtual dari sekolah dewa leluhur. Yang sang penjaga juga menjelaskan 3 teleportasi yang berada di tempatnya. Yang pertama merupakan tanah warisan yang merupakan tempat yang paling umum untuk mendapatkan warisan dewa binatang, yang serta juga merupakan tempat pengujian pemahaman hukum. Yang lalu adanya tanah harta yang merupakan tempat dari penyimpanan harta karun dari dewa binatang penjaga maupun pengikut, yang tetapi untuk mereka bisa mendapatkan harta dari tanah harta mereka harus mengikuti sebuah rintangan dan juga persyaratan untuk bisa mengambil harta tersebut. Yang dikabarkan juga adanya ras manusia yang telah mendapatkan harta dari tanah harta, yang kemungkinan besar maksudnya ini adalah Kaisar Seven Blade, yang sebelumnya juga kita pernah diperlihatkan harta dari dewa leluhur yang dimana harta itu merupakan harta kolam dewa binatang. Dan teleportasi terakhir adalah wilayah rahasia, yang dimana wilayah ini merupakan tempat paling misterius sekaligus mematikan yang bisa menewaskan Universe Vulnerable
Vulnerable dan bahkan bisa untuk menjebak ranah Universe Master. Tetapi untuk sekarang sang penguasa menyuruh kepada Lo Feng dan juga Truyan untuk membangun tempat tinggal mereka sendiri di pulau Bohemia mereka. Lalu setelah itu mereka diperbolehkan untuk masuk ke tanah warisan. Singkat cerita, setelah mereka membuat tempat tinggal mereka masing-masing, setelahnya Lo Feng dan juga Truyan mereka memasuki tanah warisan. Yang setelah mereka sampai di tanah warisan, mereka bertemu dengan pemandu dari tanah warisan yang bernama Ju Feng yang berada di ranah Universe Vulnerable. Ia memandu Lo Feng dan juga Truyan untuk memasuki tanah warisan yang nantinya mereka masuk ke dalam sana, mereka akan secara otomatis mendapatkan pengetahuan hukum mereka. Yang singkatnya Lo Feng bersama dengan Truyan mereka masuk ke dalam tanah warisan yang secara otomatis tiba-tiba saja Lo Feng dan juga Truyan merasakan kalau pemahaman hukum mereka bertambah sendirinya di dalam tanah warisan tersebut. Dengan di sana Lo Feng mendapatkan peringkat 3 sedangkan Truyan mendapatkan peringkat 4. Yang setelahnya juga Ju Feng memberitahu adanya 7 tingkatan warisan dewa binatang, dan jika Lo Feng bersama dengan Truyan ingin meningkatkan warisan mereka, maka mereka harus menguasai penuh warisan yang telah mereka baru terima sekarang. Yang walaupun mereka telah menerima warisan itu secara otomatis dari pemahaman hukum tanah warisan, tetapi pemahaman itu masih belum matang sepenuhnya. Jadi seperti mimpi yang kadang lupa, yang kadang ingat. Jadinya di sini Lo Feng bersama dengan Truyan disuruh untuk menguasainya secara penuh. Dan jika mereka bisa menguasainya, maka mereka akan bisa untuk mendapatkan warisan tambahan. Jadi Lo Feng harus bisa menguasai level 3 secara maksimal untuk bisa mendapatkan level 4, sedangkan Truyan harus menguasai level 4 maksimal untuk mendapatkan level 5. Dan mereka diperbolehkan untuk mendapatkan 1 kali coba instruksi kembali, tetapi jika kesempatan telah dipakai sekali, kesempatan tidak diberikan, melainkan mereka harus membayar dengan mereka yang menerima misi dari dunia virtual kemuliaan. Dan 2 aturan penting. Pertama, dilarang membunuh di Danau Aurora, yang jika adanya pembunuhan maka bisa mendapatkan hukumannya sangat berat. Dan juga istana ataupun rumah dari para pewaris merupakan wilayah pribadi yang tidak boleh disusupi ataupun dimasuki oleh pihak selain pemiliknya, kecuali dengan izin dari pemiliknya. Jika tanpa izin, maka itu merupakan penyusupan yang akan bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Setelahnya, Lo Feng dan juga Truyan mereka berpisah untuk memahami hukum mereka masing-masing. Dengan singkat cerita, setengah tahun telah berlalu dan pemahaman Lo Feng memiliki progres yang stabil. Dan pada saat ini Lo Feng berniat untuk melakukan jalan-jalan pergi ke tempat dari tanah harta sendirian. Setelah Lo Feng memasuki tanah harta, di sana Lo Feng bertemu dengan anggota aliansi Hong lainnya yang juga merupakan pewaris dari sekolah dewa leluhur dengan nama dari pejuang itu yang bernama Ratusan Hujan. Ratusan Hujan menjelaskan kepada Lo Feng mengenai tanah harta yang dipenuhi oleh pegunungan dan juga danau yang memiliki 108 pegunungan tertinggi, yang gunung itu menyimpan harta paling puncak, dan dalam sejarah sudah ada 42 harta yang telah diambil. Yang terakhir kali pernah diambil adalah 1,2 juta era, yang bisa dibilang juga sudah sangat lama. Tetapi mereka juga dilarang untuk merusak kawasan dari tanah harta, yang jika mereka merusaknya maka mereka akan bisa mendapatkan hukuman dari Danau Aurora yang bisa langsung menewaskan mereka. Tetapi di tanah leluhur tersebut mereka mendapatkan gangguan dari ranah Universe Vulnerable yang bisa dibilang sebagai pembuli dari wilayah tersebut yang sering membuli para ranah di bawahnya, yaitu para kaisar yang bernama Beishan. Dan di sini apalagi Beishan memiliki rasa kebencian yang sangat besar kepada ras manusia. Jadinya Lo Feng dan juga Ratusan Hujan menjadi target pembulian yang sangat disukai oleh Beishan. Beishan dengan kekuatannya mencoba untuk menekan Lo Feng dan juga Ratusan Hujan, tetapi Beishan hanya berani untuk memberikan tekanan saja, tidak sampai membunuh, karena jika sampai membunuh maka ia telah melakukan pelanggaran aturan yang bisa mendapatkan hukuman berat. Jadinya penindasan ia hanya bertujuan untuk mempermalukan Lo Feng dan juga Ratusan Hujan dari ras manusia. Tetapi Lo Feng ia berani untuk melawan dengan Lo Feng mengancam Beishan menggunakan kristal dewa apinya, yang dimana Lo Feng berani
untuk melakukan ledakan bunuh diri menggunakan kristal Dewa Api ini yang walaupun tidak bisa untuk menewaskan Baishan, tetapi Lo Feng tahu jika dirinya tewas akibat ledakan ini, maka Baishan juga akan tewas karena terjerat hukum di Danau Aurora, yang artinya Lo Feng mengancam ingin menyeret Baishan untuk sama-sama mati. Yang untungnya ancaman Lo Feng berhasil, yang sampai membuat Baishan terintimidasi karena jika Lo Feng sampai tewas maka ia juga akan ikut tewas. Tetapi Baishan tetap bisa mengancam Lo Feng, yang dimana ia bisa untuk menewaskan Lo Feng di luar dari sekolah Dewa Leluhur. Tetapi di tengah keributannya semakin panas, adanya seorang kaisar bernama Kaisar Zuchong, yang walaupun ia masih seorang kaisar, tetapi Baishan ia tampak menghormati Zuchong yang pada ranahnya lebih tinggi daripada Zuchong, tetapi ia mengakui kekuatan Zuchong yang bisa untuk menewaskan Universe Vulnerable. Yang kedatangan dari Kaisar Zuchong membela Lo Feng dan pada akhirnya membuat Baishan berhenti mengganggu Lo Feng. Dan hal ini membuat Lo Feng cukup kaget karena tak disangka ranah Andying bisa membuat ranah di atasnya yaitu Universe Vulnerable ketakutan dan bisa memberikan hormat. Tetapi untuk kelanjutan lebih detail kita lanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 王真是一如既往的狂妄了。能个家伙，别挡道！呀，别上去！闯我祖神教众地者，死！这什么东西？竟有坏人